Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Indra Prasetyadi dalam pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. Mari kita awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Semoga dengan berdoa kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan kemudahan dalam belajar. Jangan lupa untuk mengisi presensi di tempat yang saya sediakan di dalam kelas tim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas macam-macam data. Ada data tunggal, data kelompok. Dan kita juga sudah mempelajari cara penyajian untuk data tunggal. Kamu masih ingat? Data tunggal itu bisa disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, pasti kalian penasaran bagaimana kalau data kelompok itu dibuat dalam diagram. Nah, saksikan terus. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah siswa membaca modul dan mengerjakan LKBD, siswa dapat yang pertama menyusun tabel distribusi frekuensi dari sebuah data dengan teliti. Yang kedua, siswa dapat membuat histogram dari sebuah data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi secara mandiri. Nah, pelajaran yang pertama, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi? Perhatikan di sini. Di sini ada sebuah data yang berisi nilai matematika untuk 80 orang siswa. Data ini masih berupa data tunggal dan belum dikelompok-kelompokkan. Nah, menyusun tabel distribusi frekuensi berarti kita menyusun data ini ke dalam bentuk tabel. Sebagai contoh, seperti ini. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, itu kok ada tabulasi dan frekuensi, Pak? Itu dari mana? Nah, perhatikan. Di sini ada datum pertama dengan nilai 79. Datum 79 itu terletak pada interval keberapa? Interval 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7. 79 dia terletak pada interval 71 sampai dengan 80. Berarti di sini kita beri tabulasi 1. Selanjutnya, datum 49. Perhatikan intervalnya, dia pada interval berapa? Ya, benar. Dia ada pada interval 41 sampai 50. Ini kita beri tabulasi 2 dan seterusnya. Nah, kegiatan tadi dilanjutkan sampai dengan kita menghitung frekuensi. Di sini 2, 14, sampai dengan terakhir di sini ada 12. Selanjutnya, dalam tabel distribusi frekuensi itu ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kelas atau interval. Yang kedua adalah batas atas kelas dan batas bawah kelas. Kemudian yang terakhir ada panjang kelas. Panjang kelas diperoleh dari batas atas dikurangi batas bawah ditambah dengan 1. Dari tabel distribusi frekuensi yang tadi, kita bisa memperoleh untuk kelas, perhatikan, interval 31 sampai 40 ini disebut sebagai kelas pertama. 41 sampai 50 kelas kedua, 51 sampai 60 kelas ketiga, dan seterusnya sampai dengan 91 sampai 100 disebut kelas ke-7. 91. Batas atas, kamu cukup melihat interval sebelah kanan. Batas atas kelas pertama adalah 40. Batas atas kelas kedua 50. Sampai terakhir batas atas kelas ke-7 adalah 100. Nah, itu tadi adalah kegiatan kita dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Singkatnya, untuk tabel distribusi frekuensi itu disajikan seperti ini. Jadi di sini ada interval, sedangkan di sini frekuensinya. Nah, selanjutnya dari tabel distribusi frekuensi ini nanti kita akan buat ke dalam bentuk diagram. Diagram yang terbentuk dari tabel distribusi frekuensi diberi nama dengan histogram. Nah, apa itu histogram? Ikuti terus. Nah, selanjutnya kita akan membuat histogram dari tabel distribusi frekuensi tadi.
Langkah pertama, kamu buat sumbu X dan sumbu Y, sumbu mendatar dan sumbu tegak. Untuk nilai-nilai yang ada pada sumbu X, kamu berikan nilai berdasarkan lebih bawah dan di atas. Dimulai dari 30,5, 40,5, dan seterusnya sampai dengan terakhir 100,5. Nah, 330,5 sampai 40,5 ini adalah interval dari kelas pertama. Nah, untuk membuat batangnya, kalau kalian perhatikan dulu frekuensinya. Frekuensi pada kelas pertama berapa? Frekuensi pada kelas pertama adalah 2. Sehingga tinggi batangnya di sini adalah 2. Dan seterusnya sampai dengan kelas ke-7 dia punya frekuensi sebanyak 12. Sehingga di sini tingginya adalah 12. Nah, ini adalah penyajian tabel distribusi frekuensi ke dalam bentuk histogram. Tabel distribusi frekuensi selain dapat disajikan dalam bentuk histogram, dia juga dapat disajikan dalam bentuk poligon frekuensi. Nah, ini garis-garis ini adalah poligon frekuensi. Bagaimana membuatnya? Perhatikan, di antara 30,5 dan 40,5 itu ada namanya titik tengah atau nilai tengah dari interval ini. Berapa? Nilai tengahnya adalah 35,5. 35,5 dia di sini. Kemudian titik tengah itu kita tarik garis ke atas. Ini. Nah, di sini nanti pas di tengah-tengah kelas itu dibuat titik. Titik. Kemudian titik-titik itu dihubungkan dengan sebuah garis. Nah, ini yang berwarna hitam ini. Nah, ini adalah poligon frekuensi. Selanjutnya, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang materi yang telah kita pelajari, silahkan kalian unduh lembar kerja yang ada di dalam kelas. Oke. Tampilan nanti seperti ini, lembar kerja peserta didik. Silahkan kamu buka pada kegiatan kedua. Di kegiatan kedua sudah tersaji data nilai ulangan dari 40 siswa. Nah, silahkan data ini kamu sajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, kamu lengkapi tabel berikutnya dengan menentukan dari bawah, batas atas, dan seterusnya. Setelah lengkap, sajikan ke dalam histogram dan poligon frekuensi. Silahkan dicoba. Bagaimana? Sudah sampai tahapan mana? Apakah ada kesulitan? Jika ada kesulitan, silahkan kamu tulis pada kolom komentar. Nanti akan saya bantu. Baik, setelah kalian selesai mengerjakan lembar kerja peserta didik, sekarang saya beri kesempatan untuk kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Silakan. Baik, terima kasih sudah mempresentasikan dengan baik. Sekarang saya beri kesempatan untuk teman-teman yang lain jika ingin menanggapi atau memberikan saran. Silakan. Oke, terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Nah, jadi benar bahwa untuk menyajikan data tadi ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram adalah sama seperti yang telah dipresentasikan oleh temanmu tadi. Nah, sampai dengan kegiatan ini, apakah masih ada yang belum jelas? Jika ada, silahkan ditanyakan. Jika tidak ada, berarti hari ini saya cukupkan sekian. Baik, terima kasih atas partisipasi dan peran aktif kalian dalam pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Selanjutnya, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data, di mana terdiri dari min, median, dan modus. Saya kira pertemuan hari ini cukup. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.